kuliah BHMP yang berhubungan dengan aspek etik dan hukum penyakit menular. Itu topiknya, seiring juga dengan blog TropMed ya, Tropical Medicine Infeksi yang sedang kita ini. Oh, mohon maaf. Oke. Kok ini huruf kecil juga takutnya nanti di ini. Oke, nanti saya bagi ya. Belum belum ada yang dapat ininya kan ya, belum ada yang ngasih ya. Oke, nanti saya bagi di chat. Kita konsentrasi, kita bicara yang terkait dengan etika, disiplin, dan hukum dulu, sehubungan dengan penyakit menular. Kenapa harus dibahas secara khusus? Karena penyakit menular ini unik ya. Ada irisan masalah-masalah sosial di sana, ada juga masalah kultural ya, ada masalah lingkungan dan lain sebagainya. Untuk definisi kita semua sudah tahu ada agent atau penyebab yang mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit via vektor ya dari orang atau hewan yang terinfeksi kepada orang atau hewan rentan yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung melalui vektor seperti tadi, vektornya adalah nyamuk Aedes ya. Yang tebal 2 ini adalah concern yang saat ini yaitu new emerging disease dan drug resistance microorganism. New emerging disease ya yang penyakit yang dulunya nggak pernah orang tahu itu apa, sekarang ada dan menjadi masalah. Contohnya yang saat ini adalah COVID ya. Mikroorganisme yang resisten sudah kita bahas di hari pertama ketika buka blog TropMed ya, ada namanya MDRO, multi drug resistant organism, bahkan ada sudah mulai banyak yang pan-resistant, bayangkan tidak lagi sensitif, tidak lagi dia bisa dibunuh oleh antibiotik kelas manapun, jenis manapun. Ujungnya apa kalau orang infeksi seperti itu nggak ada yang bisa mampu kebal, maka besar kemungkinan akan berjatuhan korban. Kita sedang menuju ke sana nih ya, gawat gitu. Kenapa? Karena perkembangan antimikroba, perkembangan antibiotik khususnya tidak sekencang, tidak segampang pengobatan-pengobatan baru di bidang lain seperti contoh obat anti diabetes itu per 1-2 tahun ada aja yang baru ya. Penelitiannya membutuhkan waktu yang panjang, kemudian secara internalnya juga hambatannya adalah mutasi dari mikroba itu sendiri, kemudian memerlukan biaya yang besar sehingga nggak banyak industri farmasi yang berani menanamkan modalnya di sana dan lain sebagainya. Itu kendala-kendalanya sehingga selalunya kalah oleh mutasi mikroba maupun munculnya agent mikroba baru seperti SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19. Manusia masih keteteran ini. Jadi bayangkan kita nanti akan berada di era post antibiotik. Jadi seperti zaman dulu sebelum penisilin ditemukan. Banyak kan orang meninggal ya, Odi dan kawan-kawan, banyak yang meninggal oleh karena nggak ada lagi yang bisa mempan terhadap infeksi tersebut. Apakah kita sudah menuju ke sana? Ya, sudah. Apakah kita bisa mencegahnya? Bisa, kalau kita bersama-sama memahami apa yang harus kita lakukan. Dan pemahaman itu harus juga didukung dengan pemahaman terhadap aturan-aturan etika, aturan-aturan disiplin kedokteran, dan aturan-aturan hukum ya. Kemudian lalu lintas internasional juga sudah berbeda. Kalau dulu zaman flu Spanyol, orang naik mau dari Amerika ke Eropa atau dari Amerika Eropa ke Asia masih naik kapal, naik haji itu masih 3 bulan, jadi masih lambat. Ya, tapi kalau sekarang 24 jam saja dari Medan sudah sampai ke Texas gitu ya, dengan sudah transit-transitnya. Jadi makin manusia itu mobile, maka itu juga mendukung perkembangan dan mutasi daripada kuman ya apa tersebut. Kemudian perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi juga membuat ini pisau bermata dua ya. Di satu sisi kita menjadi lebih gampang, menjadi lebih lebih dimudahkan untuk beraktivitas, tapi di sisi yang lain ini membawa perubahan seperti climate change ya, perubahan iklim yang dimana sudah saya sampaikan, perubahan iklim itu juga membawa situasi yang enak untuk mikroba untuk berkembang biak dan menciptakan variasi-variasinya yang baru ya, teknologi dan lingkungan hidup ya. Pertambahan penduduk saat ini sudah hampir 8 miliar ya, sudah 7,5 ya kalau nggak salah, 7 miliar lebih
mau menyentuh 8 barangkali dalam beberapa puluh tahun terakhir ya. Sementara resourcesnya kan itu saja, buminya itu saja, hutannya makin kurang. Hutan dibabat, apa sih akibatnya, Monica? Nyamuk-nyamuk yang harusnya stay-nya di hutan aja nggak ganggu kita, dia keluar, bener nggak sih? Monyet-monyet yang harusnya dia memang asri habitatnya di sana, dia keluar. Dia keluar berinteraksi dengan manusia, membawa saling change gitu, saling change virus yang memang ada di mereka masing-masing, baik manusia maupun hewan, dan so on and so on gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Sumber penyakit bisa dari manusia, hewan, tumbuhan, dari lingkungan. Ini yang konsep One Health kemarin ya. Semua saling berpengaruh. Kita masuk tentang peraturan tentang wabah penyakit menular. Ini yang paling pertama dari Indonesia merdeka tuh, kita merdeka tahun 45, undang-undang pertama sekali dibuat nomor 6 tahun 1962 tentang wabah. Ya, kita belajar ya kalau nyebut undang-undang ya, saya pandu Anda karena saya juga latar belakangnya adalah hukum kesehatan, nyebutnya undang-undangnya dulu, kemudian nomornya ya, titik, kemudian buat nomornya berapa, nomor 6, nomor 5, 35 terserah, baru kemudian tahun ya. Ini juga sorry, tahun itu harus hurufnya huruf besar ya, tahun ya. Hurufnya huruf besar, tentangnya juga huruf besar ya. Itu penyebutan apa namanya? Penyebutan terminologi tata cara penulisan, tata cara penulisan undang-undang. Oke, kemudian diperbaharui lagi ya, diupdate ya, diupdate sama seperti guideline juga diupdate undang-undang ya, di tahun 68 ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1968 tentang perubahan pasal 3. Jadi ada pasal yang krusial, pasal 3 di situ mengenai dasarnya ya, tentang wabah, dan di-upgrading lagi menjadi Undang-Undang Nomor 4. Jadi yang 6 sama 7 ini tidak berlaku lagi ya. Tapi ini timeline-nya gitu. Yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular gitu ya. Wabah penyakit menular ya. Memang kalau bisa dilihat sih, kalau menurut kami ya, insan hukum dan insan kesehatan kita ya, itu seharusnya pemerintah itu siapa? Pemerintah dan legislatif dalam hal ini kan presiden bersama DPR ya. Kalau dulu zaman Orde Baru yang buat undang-undang tuh DPR doang. DPR, MPR. Tapi kalau di zaman reformasi kita kan yang buat undang-undang presiden bersama-sama dengan DPR. Yang menginisiasinya bisa pemerintah ataupun DPR. Ya, kalau kita boleh nggak rakyat menginisiasi undang-undang? Boleh, kita ngajukannya ke DPR ya gitu. Ataupun memang inisiatifnya masuk dari pemerintah. Itu harusnya sih sebaiknya secara asesmen telaah akademis harusnya sudah ada pembaharuan gitu yang di Undang-Undang tahun 1984. Tapi apa boleh buat gitu ya, masih ini sekarang. Tapi untuk dasar-dasarnya masih belum ya, belum terlalu apa ya, masih bisa mumpuni lah untuk menjadi dasar kuat ya. Jangan lupa juga aturan hierarki. Di atas undang-undang adalah Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya undang-undang, di bawahnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di bawahnya lagi PP, peraturan pemerintah, dan seterusnya ke bawah. Peraturan-peraturan yang di bawah-bawah itu tidak boleh bertentangan, gitu ya, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oke, jadi Undang-Undang Nomor 4 ini meskipun udah lama, udah jadul, ya masih oke lah untuk mewadahi menjadi dasar dari peraturan-peraturan yang di bawahnya, gitu ya. Oke, ini yang penting Anda dan saya ketahui, apa aja upaya penanggulangan penyakit menular berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984. Pertama PE, penyelidikan epidemiologis. Contohnya pada COVID, misalnya Dokter Restuti positif. Kemarin Dokter Restuti ikut Muscap ID Medan, ikut milih ketua ID baru gitu ya acara. Ternyata saya positif, maka di tracing H-2 dari saya positif atau H-2 kalau saya nggak bergejala dihitung dari kapan saya terdeteksi positif swab-nya, gitu ya, apakah swab antigen atau swab PCR. Atau kalau saya punya gejala, saya hari ini demam, 2 hari sebelum saya demam itu di tracing, ditelusur. Itu namanya penyelidikan epidemiologis. Siapa saja yang berkontak erat dengan saya, sama seperti kita cerita apa ya kemarin.
yang ada kontak erat ya tadi ya dengue ya yang ada ya WHO kan bilang juga bahwa harus diselidiki di sekitar itu ada nggak orang yang juga terkonfirmasi gitu. Ya, nanti kita cerita kontak erat difteri dan lain sebagainya. Banyak lagi ya. Kemudian pemeriksaan, tentulah pemeriksaan itu mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya termasuk imaging dan lain-lain ya. Makanya kita belajar. Baru pengobatan. Kemudian perawatan ya. Pengobatan itu kita dokter, perawat ya, dan bersinergi bersama-sama dalam suatu tim dan interprofessional collaboration. Kemudian kelima, isolasi pasien dan karantina kontak erat ya, isolasi pasien dan ya ini ya mungkin saya ini kan lagi isolasi pasien dan karantina kontak erat. Jadi ada undang-undangnya juga ya, undang-undang kekarantinaan kesehatan ya, ada undang-undang yang terpisah dengan ini, ada undang-undang tentang karantina kesehatan. Itu undang-undang karantina kesehatan itu di tahun 2018 ya, dicatat saja, saya nggak insert pula saya di sini, nggak saya masukin, tapi kita dalam penyampaian materi ini seharusnya saya singgung ya, dan Anda harus cari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Apa yang diatur orang yang menjadi kontak erat, orang yang terpapar, orang yang kontak erat harus menjalani karantina, orang yang sedang terjangkit, sedang positif, menderita suatu penyakit menular, apalagi sudah wabah, ya, apalagi sudah pandemi, harus menjalani isolasi. Itu aja ya bedanya. Tapi apa yang di situ dibuat? Undang-undang tersebut juga mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus menjamin kebutuhan hidup warganya selama dilakukan karantina wilayah. Kalau karantina wilayah, pernah dengar lockdown kan? Pernah lah ya. China tuh kebijakannya zero COVID. Ada saat berapa aja COVID tuh langsung di lockdown. Itu namanya karantina wilayah. Karantina wilayah nggak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh keluar. Ya, jadi baca apa aja jenis-jenis kekarantinaan. Tapi kalau pemerintah melakukan lockdown, itu pemerintah jamin semua. Nah, itu yang nggak mungkin dilakukan. Ya, Odi dan kawan-kawan, nggak mungkin dilakukan pemerintah Indonesia pada saat awal pandemi pun hingga sekarang. Kenapa? Kita nggak punya cukup budgetnya, anggaran PBN kita maupun APBD kita, maulah kita bangkrut gitu. Nggak cukup ya untuk 270 negara. Why China melakukan itu? Mereka punya cadangan devisa yang besar, mereka punya pendapatan yang besar, dan memang itu terlepas dari kalau kita baca berita, kadang kayaknya kok ini ya, karena mereka kan negara sosialis ya, tapi memang mereka menjalankan seperti itu. Kenapa kok harus seperti itu? Itu juga merupakan kesepakatan internasional dari PBB ya. Aturan-aturan PBB yang telah diratifikasi. Nah, catat lagi istilah hukumnya, yang telah diratifikasi, artinya ratifikasi, negara sudah mengadopsi kesepakatan peraturan PBB ke dalam undang-undangnya. Kita sudah meratifikasi itu karantina wilayah ya. Banyak hal lagi yang belum bersinergi juga, tapi kalau untuk karantina wilayah itu sudah. Oke, selesai itu pencegahan dan pengebalan. Pencegahan termasuk protokol kesehatan, makanya kita warawiri, makanya edukasi sosialisasi tentang prokes, pakai masker, pola PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Dan pengebalan. Pengebalan itu apa? Yang paling jelasnya adalah imunisasi atau vaksinasi. Ya, jadi kalau sudah ada wabah penyakit menular, sebenarnya wajib imunisasinya gitu, wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti itu, maka orang lain akan terganggu, orang lain akan berpotensi untuk tertular dari kita. Jadi nggak boleh egois gitu. Kalau udah cerita wabah, ceritanya komando. Tuh. Nggak bisa Odi bilang nggak mau, aku nggak mau divaksin. Meskipun pada dasarnya di lapangan itu banyak terjadi gitu. Tapi kalau cerita hukum kita buta ngelihat hukumnya, ya nggak boleh. Bisa dipenjara nggak orang yang menolak vaksin? Bisa gitu. Ya, nanti sampai kita ke sana. Tapi tentu dalam pelaksanaannya itu tidak sesaklek itu, ya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Oke, pemusnahan penyebab penyakit ya, itu ya, misalnya ternak ya, kayak apa ya, ayam gitu ya, flu burung gitu, atau apa yang kemarin yang masih masih apa namanya, masih hangat-hangatnya loh. Sorry, kenapa jadi ini? Yang masih hangat-hangatnya yang menyerang sapi, ayo. Ada yang tahu nggak? Masih heboh-hebohnya loh itu. Agustina, penyakit yang masih mewabah nih Indonesia.
Sapi, yang kena sapi. Monica, saya baca ini Agustina, siapa lagi nih? Ayo dong. Yang monkeypox itu ya, Dok? Monkeypox kok itu bukan bukan mengenai sapi, monkeypox mengenai manusia. Ini pemusnahan penyebab penyakit. Saya bilang tadi contohnya yang dimusnahkan adalah hewan ternak. Gitu loh. Kan kita ceritanya penyakit menular ya. Contoh flu burung. Flu burung itu dari ayam kan ya, nular ke manusia, betul? Ya enggak? Siapa tadi yang jawab? Ayo kita dialog dulu. Siapa tadi yang bersuara? H5N1, flu burung ya, itu penular. Halo, siapa tadi yang dialog? Jangan gini dong. Kalau saya ajak dialog, Iya, kita Dok, Kak. orang dewasa. Ya, jangan gitu, Monica ya. Santai aja, nggak ada yang perlu ditakutin kita dalam berkomunikasi. Kita kuliah ya. Kalau flu burung pernah dengar, Monica? Iya, Dokter. Ya, pernah dengar. Nah, kalau flu burung itu dari hewan bisa menular kan ke ininya kan, ke manusia kan ya, gitu ya. Jadi itu pernah baca, coba nanti dilihat lagi review lama, itu puncaknya itu tahun 2004-2005 itu. Flu burung pernah ya. Itu kan ayamnya dimusnahin ya. Ayam dimusnahkan yang sakit gitu. Itu pemusnahan penyebab penyakit kalau bisa dimusnahkan. Yang baru ini tadi yang saya pancing kalian tadi itu penyakit hand, foot, and mouth, AMD, penyakit kuku dan mulut pada sapi. Ada yang pernah dengar nggak sih? Masih berlangsung loh. Monica, pernah dengar nggak? Nggak, kalau nggak apa-apa. Belum Berarti pernah, harus Dokter. diri. Belum pernah? Waduh, ini Belum. belajar aja apa gimana kalian? Please lah, baca berita juga ya. Baca berita ya. Jadi anak kedokteran nggak boleh jadi ini. Ini kebetulannya si Monica di dialog, tapi ini saya ngomongnya kepada semua. Jangan jangan tidak berwawasan luas, nggak boleh ya, Monica. Itu ada, sambil deh Google ya, sambil sambil saya ngomong ini Google gitu ya. Google itu ada namanya penyakit kuku dan mulut, PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu singkatan Indonesianya pada hewan ternak sapi ya gitu. Oke. Itu juga mereka dikarantina si sapinya gitu. Karantinanya sapi. Jadi kalau sapinya di Deli Serdang dia nggak boleh masuk ke Karo gitu. Dia masuk ke daerah sini dia nggak boleh ke sana gitu ya. Tuh itu mewabah ya dunia juga. Jadi bukan hanya apa saja eh, hewan, bukan hanya manusia saja. Tapi meskipun hingga saat ini yang penyakit sapi HMD itu belum ada yang terbukti menularkan kepada manusia, belum belum menjadi zoonosis dia. Tetapi bukan tidak tertutup kemungkinan bermutasi dan lain sebagainya. Bukti-bukti awal sudah ada di laporan-laporan katanya masih punya potensi untuk nyebrang virusnya ke kita, ke manusia ya. Zoonosis itu adalah penyakit infeksi yang berasal dari sumbernya dari hewan kemudian nyebrang menjadi bisa menginfeksi kita. Oke, saya lanjut. Apa lagi ya? Penanganan jenazah akibat wabah, istilahnya pemulasaran ya. Penanganan jenazah akibat wabah ada dua, pemulasaran dan pemakaman. Makanya sesuai protokol COVID contohnya ya. Orang yang masyarakat yang nggak ngerti-ngerti awalnya suka marah. Kenapa kok nggak bisa, nggak boleh di anuin ya, nggak boleh disemayamkan, nggak boleh di ini gitu ya. Harus dari rumah sakit langsung ke pemakaman kan gitu ya, Fahri Ali kan? Nggak boleh ya, oleh karena meskipun dia tidak menularkan lagi, takut kontak dengan cairan-cairan tubuh dari jenazah ya, beberapa saat itu masih bisa gitu ya. Itu juga ada aturannya, makanya kalau peraturan, kalau contoh COVID yang terbaru itu aturannya bahwa 1 kali 24 jam setelah dinyatakan meninggal karena COVID atau meninggal terkait COVID, pasien dinyatakan oleh dokternya, maka dia sudah harus dimakamkan ya. Penyuluhan kepada masyarakat ya. Ini yang sulit ya, gampang-gampang sulit. Nyuluh masyarakat kayak sekarang awareness-nya juga sudah turun ya, sudah bosen gitu. Bahkan ada yang termakan hoax gitu ya. Ini banyak sampai ya kita di baik secara global maupun nasional sampai ada pelatihannya loh, bagaimana untuk kita sebagai dokter menangani apa yang sesat-sesat itu gitu. Oh, nggak mau ke rumah sakit nanti di COVID kan gitu. Oh, kenapa saya harus dikurung di rumah? Saya nggak apa-apa, saya sehat gitu ya. Itu banyak sekali tantangannya. Oh, belum lagi berhadapan dengan orang tua dan kelompok anti vaksin gitu, nggak mau vaksin.
segala macam. Mulai dari yang masih agak rasional bisa dipertimbangkan, oh iya saya nunggu vaksin yang halal, padahal hukumnya dari Islam, MUI kalau tidak ada yang halal, yang lain menjadi mubah gitu. Udah ada yang halal juga vaksin COVID Sinovac masih nolak juga. Nah itu tantangan-tantangan di lapangan dan penanggulangan lainnya. Ini ya saya maju. Em, Bagaimana tentang peraturan lainnya di bawah? Kalau tadi saya udah bilang undang-undang, ada PP, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, di bawahnya lagi peraturan pemerintah, di bawahnya lagi peraturan menteri, baru nanti pergub, ya, perda, sorry, peraturan daerah. Kalau dikatakan peraturan daerah, ya, anak-anak didik saya itu artinya dibuat bersama-sama antara gubernur dengan DPRD provinsi atau antara wali kota CQ bupati dengan DPRD kota atau kabupaten. Itu perda ya. Di bawahnya baru peraturan gubernur, peraturan wali kota gitu ya. Jadi di atasnya menteri ya, menteri. Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan tentang jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Ini nanti Anda download ya. Kalau sempat nanti dia juga saya sharing di Zoom ya. Ini ada berapa nih? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 berdasarkan Permenkes ini yang ditetapkan sebagai penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Tetapi ada DBD yang baru kita pelajari? Nurin Adina? Ada? Ada DBD nggak di situ, Nurin? Ada, Dok. Ada. Yang mana, Nurin? Yang C itu. Oke, artinya apa, Nurin? Harus mampu bener nggak menata laksana DBD? Ya nggak? Karena kalau saya dan Anda tidak mampu, maka kita memberikan hambatan terhadap penanggulangan wabah penyakit menular yang dikomandoi oleh pemerintah gitu ya. Tapi nggak terbatas dari ini aja. Di ayat 2 disampaikan penyakit menular tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah masih bisa ditetapkan oleh menteri nanti. Sama kayak penetapan ini kan COVID baru ya udah ditetapkan juga, ditetapkan bahkan oleh presiden mengikuti penetapan pandemi WHO. Ya sudah ngikutin peraturan-peraturan itu berkembang. Jadi Anda boleh cari ya peraturan-peraturan, tapi secara prinsip Anda tahu inilah yang terbaru tahun 2010 ya 17 ini plus situasional, conditional. Ada agent wabah baru, agent yang berpotensi menimbulkan wabah ya ditetapkan ya. Oke, ini masih di Permenkes yang sama ya, nomor 1501 tentang bagaimana sih penemuan dan pelaporannya. Mari kita lihat. Menemukan bisa secara aktif, bisa secara pasif. Ya, kita bahas pasif dulu. Pasif itu artinya yang berwenang dalam hal ini otoritas kesehatan, ya kan? Otoritas kesehatan itu dinas kesehatan kalau di daerah, Kementerian Kesehatan kalau di atas, ya. Ditemukan melalui penerimaan laporan, ya, atau informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud itu apa? Baik Fasienkes primer, artinya puskesmas, klinik swasta, ya, atau praktek mandiri dokter, ya, praktek pribadi dokter. Itu namanya Fasienkes tingkat 1. Atau Fasienkes sekunder, yaitu rumah sakit, ya, atau fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium, pemeriksa PCR misalnya, ya, atau laboratorium klinik yang mendapatkan ada misalnya sekian dalam 1 bulan laporan hepatitis, dalam satu jangka waktu tertentu itu dilaporkan secara berkala. Penyakit-penyakit infeksi, apalagi yang berpotensi menimbulkan wabah, apalagi yang merupakan program nasional seperti yang saya sudah singgung, malaria, TBC, DBD, HIV, AIDS, COVID, dan lain sebagainya, itu wajib dilaporkan sampai ke WHO. Siapa yang melaporkan? Kemenkes. Dari mana Kemenkes dapat laporan? Ya berjenjang dari Fasienkes paling bawah sampai dengan ke atas. Clear ya, Aina, Madihah? Jadi itu namanya pasif ya, penemuan. Dilaporkan juga seperti itu, wajib melapor. Kalau aktif, maka otoritas kesehatan yang turun, Dinkes kabupaten kota, nggak usah dari Dinkes, puskesmas ya. Puskesmas itu adalah perwakilan dinas kesehatan kabupaten kota di suatu kecamatan. Ya, wakilnya Kadinkes itu Kapus ya. Jadi turun mereka melakukan yang disebut dengan surveillance.
surveillance epidemiologi melalui cara kunjungan lapangan ya. Minggu lalu saya selaku staf ahli gubernur pada Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, saya melakukan monitoring evaluasi beserta tim Satgas Provinsi ke Satgas Kota Medan, dan kami kunjungan lapangan ke Puskesmas Padang Bulan ya sebagai salah satu yang paling banyak menangani pasien-pasien infeksi termasuk COVID ya. Untuk meningkatkan capaian testing dan tracing. Jadi seperti itu yang harus dilakukan. Ya, jadi dilihat sudah benar nggak mereka SOP-nya, ada nggak di sini. Termasuk kalau DBD itu kunjungan lapangan mengarahkan apa ya, juru jumantik itu, jumantik, juru pemantau jentik jumantik itu ada kadernya ya. Jadi cerita lingkungan kan harus juga diberantas jentik-jentik nyamuk ya. Ibu-ibu rumah tangga harus dikasih pemantauan. Jadi dinas kesehatan melalui puskesmas harus turun ya, cari di mana sih rumah-rumah tangga di lingkungan mana. Kalau di Medan ini nggak ada RT RW, adanya lingkungan ya. Kalau di tempat lain mungkin RT RW. Oh, di lingkungan 9 Kelurahan Padang Bulan Selayangan 1 Kecamatan Medan Selayang gitu ya. Oh, ini ternyata banyak, ada sekian rumah yang masih belum clear daripada jentik nyamuk gitu. Itu namanya kunjungan lapangan ya. Jadi dari situ ditegakkanlah diagnosis secara epidemiologi ya, berdasarkan gambaran umum penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Selanjutnya udah dapat di situ suspek kasus, maka dilakukan pemeriksaan klinis, diperiksa klinisnya, anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium sama. Oh, kayak itu ya, udah dapat laporan dari lab, oh ini ada DBD di situ. Kemudian puskesmasnya turun ke alamat domisili orang kasus indeks tadi. Ada nggak di tetangganya yang juga kena DBD? Gitu ya, ada nggak di sebelahnya, berapa sih radius, berapa meter nyamuk bisa terbang dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Berarti rumah di mananya, rumah kanan, dua rumah kanan atau dua rumah kiri atau dua rumah belakang begitu. Oke, Margaret, Bonita, Pasaribu, clear? Jelas, dokter. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana berjenjangnya kalau dari lapangan? Ya, kalau pasiennya pasien anak, ya orang tuanya melapor atau kepala keluarganya. Kepada siapa berjenjang ini? Dari yang paling kecil kepada RT, kepada RW, ya, RT, RW, kemudian lingkungan, ya. Kepling ini sama nih ya, RT, RW biasanya di Jawa. Hanya sedikit sih di Serdang atau Simalungun ada berbagai apa ya. Kalau pada umumnya 33 kabupaten di kota di Sumatera Utara tuh lebih kepada lingkungan ya, hanya sedikit yang ada RT RW. Dari Serdang masih ada sebagian yang punya RT RW. Ini sama ya, paling kecil, baru di atasnya kan kelurahan, kecamatan ya. Dokter kita di sini, dokter petugas kesehatan kita harus lapor. Kemudian dokter hewan ya bagi untuk masalah penyakit hewan yang berpotensi menimbulkan wabah, apalagi berpotensi ataupun sudah memang merupakan penyakit zoonosis ya. Kemudian contoh apa? Dokter hewan harus lapor bersama-sama juga dengan kita, rabies, ya nggak sih? Nanti ya, siang ya, kuliah rabies ya Aina ya. Maka itu harus dilapor gitu ya. Kepala sekolah atau asrama ya harus melapor. Kalau cerita COVID, setiap sekolah, setiap asrama harus punya dan memang punya dan harus aktif Satgas COVID-nya. Oh, ada ini ya, sama kayak ini besok kakak abang kalian yang akan ambil sumpah dokter itu di screening ya, di screening dengan swab antigen atau swab PCR. Dapat tadi berita 2 orang yang terindikasi swabnya positif gitu. Jadi itu harus dilapor sampai ke atas, dilakukan penanganan sesuai SOP ya. Pimpinan instansi perusahaan kalau memang anggotanya sakit terindikasi positif suatu penyakit infeksi tertentu dan lain-lain. Naiknya kemana? Ke Dinkes kota kabupaten. Berarti dari puskesmasnya atau dari Fasiankes yang lain, rumah sakit. Naik ke Dinkes provinsi, kemudian naik ke kepala daerah, dan di sini nggak saya tulis, ujungnya kemana? Ke Kementerian Kesehatan. Begitu pelaporan berjenjang. Oke, kita lanjut. KLB, kejadian luar biasa per definisi adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan atau kematian, atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara signifikan secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Contoh, di Kabupaten X biasanya DBD-nya prevalensinya cuma 1,2% gitu ya. Tiba-tiba kok jadi meningkat di bulan September ini menjadi 8,9%. Dari cuma 1, nggak sampai 2. What happened gitu. Ini kan
meningkat signifikan. Jadi memang sebelumnya ada sih, tetapi nggak signifikan. Tapi sekarang langsungnya jus gitu. Itu KLB, kejadian luar biasa. Atau ada kondisi yang memang satu saja ditemukan di suatu daerah itu sudah KLB. Apa contohnya? Difteri. Satu aja ditemukan di suatu kabupaten atau kota, Wais Syahmi, itu sudah sudah ditetapkan merupakan KLB. Jadi penetapan KLB dari setiap penyakit infeksi yang dapat menimbulkan wabah itu definisinya berbeda-beda. Definisi teknisnya, batasan teknisnya berbeda-beda, tapi inti dari generalnya adalah ini. Mulai muncul suatu kejadian, artinya dulu nggak ada, sekarang ada, muncul tiba-tiba naik. Atau dari dulu sampai sekarang memang ada, ya endemis aja dia, ada, tetapi tiba-tiba meningkat naik. Nah, itu namanya KLB, ya. Epidemi, kalau sudah wabah. Epidemi, wabah regional, ya. Kalau pandemi, wabah sedunia yang sedang kita hadapi sekarang. Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh WHO, ya. Jadi kalau yang menetapkan pandemi itu WHO, yang cabut juga harus WHO atau menurunkan statusnya, gitu ya. Sama kayak sekarang monkeypox, itu kan menjadi statusnya belum pandemi ya, tetapi sudah menjadi darurat darurat kesehatan masyarakat yang menjadi concern kan gitu ya statusnya. Jadi satu level lagi dia pandemi gitu. Semoga jangan ya. Pemantauan wabah di daerah itu Dinas Kesehatan via seksi P2M pemberantasan penyakit menular. Di atas seksi ini merupakan bagian dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P, yang Kemenkes itu Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Saya mau sapa dulu yang mahasiswa-mahasiswa yang dari Malaysia. Ada berapa orang di sini? Halo, please lah, kalau kita waktu terbatas, kalau saya tanya langsung lah. Ada Malaysia, mahasiswa yang berwarga negara Malaysia di kelas ini ada atau tidak? Ada dok. Ada. Kenapa lama sekali jawabnya? Kita limited time. Halo. Ya kalau lagi dialog itu buka itu apanya? Mic-nya. Wais, berapa orang kalian? Buka mic kamu itu. Kalau lagi diminta bicara, lagi berdialog. Berapa orang? Satu kelas B aja deh. Kelas B ada berapa orang? 11 orang, Dok. 11 lumayan banyak ya. Berarti ada 20-an barangkali dengan kelas A ya, barangkali. Jadi pesan saya, kalau mendapat pelajaran BHMP yang terkait dengan aturan-aturan, utamanya baik etik, disiplin, apalagi aturan hukum, Anda karena menuntut ilmu di Indonesia dan nanti bekerja magang koasnya di Indonesia, Anda harus wajib tahu. Itu wajib, Anda harus tahu, Anda harus pahami, Anda harus hafal sebagian. Ya, tapi tolong PR Anda akan tambah, Anda harus mengkonversikan, bukan mengkonversi. Anda harus mencari aturan-aturan etik, disiplin, kedokteran, dan hukum yang setara dengan apa yang saya dan dosen Anda ajarkan di BHMP ini untuk aturan Malaysia. Paham, Wais? Ya? Paham, Dok. Oke, paham. Jadi secara general Anda Anda pahami, tapi Anda harus seiring paralel dengan itu Anda pelajarin apa yang berlaku di negara Anda ya, supaya nanti nggak jet lag gitu, balik ke Malaysia nggak jet lag ya. Oke, saya lanjut. Ini yang khusus penyakit menular seksual ya, banyak macamnya, sifilis, gonore gitu ya, HIV AIDS banyak sekali ya. Dan pilihan terapinya tentu banyak juga sesuai dengan penyakitnya, tapi masalahnya juga banyak, melibatkan tentu suami istri atau calon suami istri atau pasangan seksual. Kita kalau bicara penyakit menular seksual bukan hanya pada pasangan seksual yang sah ya, tapi ada juga atau banyak ya individu-individu yang memang belum menikah statusnya tapi sudah melakukan hubungan seksual gitu ya. Jadi ini juga merupakan problem. Kemudian anak-anak gitu, anak-anak, karena anak-anaknya juga akan terkendala gitu, anak-anaknya juga akan akan mengalami suatu hal yang harus dicegah dan harus dikendalikan penyakitnya kalau anaknya tertular ya. Kalau anaknya tertular, kita kemarin sudah bicara kalau penyakit yang ada dengan baby itu tetanus ya, neonatal. Tapi kalau penyakit infeksi menular seksual, contohnya HIV, ibunya hamil ya, lahir bayi
pada waktu hamil tidak mendapatkan pengobatan HIV, ketahuannya waktu melahirkan, ya partus dia. Partus juga tidak standar misalnya, ya tidak, anaknya bisa tertular, sangat mungkin tertular gitu ya. Kemudian PSK, pekerja seks komersial. Ya, PSK, pekerja seks komersial, ada juga yang menjadi ini di sini, wajib simpan rahasia jabatan ya. Calon suami terhadap calon suami atau suami istri, ada KUHP di situ pasal 322, silakan dilihat tentang wajib simpan rahasia ya. KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Ini mohon maaf, ini sebenarnya saya buat di sini ya, ini sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 36 ya, 36 2009 tentang kesehatan ya. Nanti Anda harus download ya. Jadi yang 2392 itu sudah tidak ini lagi, tapi pertama kali digaungkan di situ ya, di Undang-Undang 92 ya. Ini udah jelas kalau dokter dan tenaga kesehatan. Ini lagi terminologi. Sebenarnya dokter itu tenaga medis ya. Tenaga kesehatan atau nakes adalah tenaga paramedis, perawat, bidan, analis, apoteker itu tenaga kesehatan ya. Itu terminologinya kadang-kadang suka blur, suka rancu ya. Kalau kita melakukan kesalahan profesi kesehatan itu atau kelalaian yang dalam melaksanakan profesinya, maka dapat dikenakan tindakan disiplin. Makanya kalau cerita etik, saya mereview saja di awal Anda dapat BHMP, Anda sudah harus tahu ini, dan pastinya sudah tahu, saya reminding saja kalau etik, pelanggaran etik itu mahkamahnya namanya MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ya, berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia, masih berada di lingkup profesi. Kalau kesalahannya adalah disiplin profesi, artinya Anda melanggar atau melakukan suatu kelalaian yang melanggar standar operating prosedur, standar disiplin profesi kita ya. SKDI itu disiplin profesi. Makanya saya bilang 4K, 3B itu adalah yang mengikat Anda secara disiplin. Kalau Anda melakukan kesalahan di situ yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kenapa Anda melakukan hal yang keliru atau tidak melakukan hal yang seharusnya, itulah standar disiplin profesi ya. Anda tolong nanti harus download KODEKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia, itu untuk KODEKI. Kalau untuk untuk etik, kalau untuk disiplin ya standar kompetensi kita masing-masing. Kalau saya standar kompetensi saya adalah kompetensi spesialis, subspesialis penyakit tropis infeksi. SP2. Kalau Anda nanti adalah SKDI 2019. Kalau nanti ada SKDI yang diperbarui ya nanti SKDI berapa sebagai dokter umum gitu ya. Kalau pelanggaran disiplin itu mahkamahnya di MKDKI. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ya, MKDKI. Itu tidak berada di bawah organisasi profesi, dia berada langsung di bawah presiden badan negara, MKDKI ya. Tapi kalau Anda diduga, Anda dan saya diduga melanggar suatu hukum, ya melanggar suatu aturan hukum baik pidana ataupun perdata, itu maka pengadilan ya, mahkamahnya adalah pengadilan. Jadi please jangan hanya secara akademis dan skill saja, Anda wajib tahu, Anda wajib menguasai. Jadi ini bukan untuk membuat takut, tetapi justru membuat kita lebih pede dan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugas kita nanti sebagai dokter ya. Dan yang paling nggak enak yaitu sanksi moral dari masyarakat ya, stigma dan diskriminasi terhadap penderita penyakit menular seksual ya. Tahun 82, kenapa tahun 82 dikemukakan di sini? Penyakit HIV itu pertama sekali itu 80-an, 81 ya. Kalau ingat vokalis Queen, Wais tahu Queen? Queen tahu? Band Queen? Freddie Mercury ada yang tahu nggak? Itu legend sekali. Filmnya Bohemian Rhapsody. Ada tahu? Ada yang tahu? Ini kalian diajak bicara nggak ini diajak bicara musik nggak juga. Mana nih yang penyanyi nih? Yang anak band mana nih? Ada yang tahu Queen nggak? Band Queen. Siapa tuh yang tahu? Ada juga yang nyelamatin. Siapa tuh? Suara siapa tuh? Suara saya. Sopo? Agustina, Dok. Agustina. Thank you tuh Agustina. Akhirnya ada juga. Queen itu siapa? Band legendaris nggak sedunia? Iya, Dok. Apa judul lagunya yang legendaris? Arya saya ngidupin AC. We are the champion. Apa? We are the champion itu ya.
Ada satu lagunya yang sering dijadikan lagu kalau apa bimbingan tes ya, bimbingan tes tuh We Are the Champion, bener Kak? My friend, tahu ya? Terus apa lagi? Apa lagi lagunya Agustina? Biar kita reminding nih. Itu aja yang saya tahu deh. Itu aja. Ah, nggak ada. Iya deh. Wah, wah nanti dicari ya. Banyak tuh Love of My Life ya. Eh, banyak sekali ya. Eh, Queen ya. Freddie Mercury itu vokalisnya. Kenapa saya sebut? Karena dia adalah salah satu dari orang yang besar di zaman awal AIDS, virus HIV ditemukan yang terkena. Zaman itu ARV, antiretroviral terapi belum ada. Ya, HAART, highly active antiretroviral therapy, obat HIV belum ada, dia meninggal. Bayangin duitnya kan nggak berseri itu ya, seorang legend. Dia bayangkan setaranya apa? Sebelum Michael Jackson lah dia, ya. Jadi meninggal gitu. Tapi kalau berbeda dengan sekarang, nanti kita cerita kuliah HIV itu sangat banyak sekali yang sudah harapan hidupnya tinggi. Nah, Sekjen PBB tahun 82 sampai 91 ini dia lama menjabat waktu itu, dia bilang Sekjen PBB tadi menanggapin masalah yang awal-awal HIV AIDS itu. AIDS raises crucial social, humanitarian, and legal issues. AIDS itu meningkatkan masalah hukum, masalah kemanusiaan, sosial yang krusial gitu ya. Threatening to undermine the fabric of tolerance. Jadi mengancam toleransi antara masyarakat and understanding upon which our societies function. Jadi dia bisa menimbulkan masalah gitu ya, bisa menimbulkan masalah yang lintas bidang ya, lintas sektoral, semua segi kehidupan masyarakat bisa dipengaruhinya. Itu dari awal loh ya sudah dipahami. Dan apakah itu terselesaikan masalahnya hingga sekarang? Kalau terselesaikan belum, tetapi kondisi lebih baik iya ya. Sehingga Anda sebagai generasi penerus dokter di masa depan yang akan meneruskan kami, Anda harus lebih baik understanding-nya, Anda harus lebih baik handling-nya, tackling-nya. Ya, waktu itu reaksi spontan masyarakat tuh menghindari penderita, mengucilkan penderita. Jangankan nyentuh, ya bakar pakaiannya, tempat tidurnya aja dibakar. Ya, saking tidak tahu apa sih penularannya, dianggap sebagai ya judgment terhadap dianggap sebagai orang yang penuh dosa gitu, orang yang apa, padahal itu tidak baik ya. Siapa juga yang nggak berdosa, ya nggak Agustina, siapa yang nggak berdosa gitu ya. Jadi mindset Anda dan saya harus sama bahwa kita harus mencegah dan mengobatin pasien ya, bukan untuk menghakimi apa perilakunya. Sedangkan yang bersalah aja nggak boleh dihakimin ya gitu. Yang bukan bersalah deh, yang melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya aja nggak boleh. Bukan tugas kita untuk menjudge, bukan tugas kita untuk menghakimi. Apalagi ada di antara mereka yang dia nggak buat apa-apa loh, bayi ketularan dari mamanya. Mamanya sebagai istri nggak ngapa-ngapain, suaminya yang jajan di luar dia ketularan. So who are we to judge gitu? Tapi inilah kita ya. Dan bahkan itu bukan hanya di kalangan masyarakat umum saja, di kalangan kedokteran juga masih ya. Banyak negara berlaku kepercayaan yang salah tentang HIV/AIDS. Lama-lama menyebar tuh semua, dari barat aja asalnya menyebar semua pun begitu-begitu. Pelan-pelan di negara maju, negara barat udah lebih rasional. Di negara kita dan negara berkembang yang lain mungkin belum level itu ya. Oke, jadi sikap yang seperti itu, stigma, pelabelan, diskriminasi, ya, mendiskriminasikan, itu masih ada hingga saat ini meskipun sudah jauh membaik. Nah, yang seperti ini akan menghambat target penanggulangan HIV/AIDS secara nasional maupun secara global. Apa sih targetnya? Nasional dan global sama. Ada yang namanya 3-0 di tahun 2030 ya, zero new HIV infection, tak ada lagi infeksi HIV yang baru, zero AIDS related death, tak ada lagi tak ada lagi kematian yang diakibatkan atau berhubungan dengan AIDS, zero discrimination, tak ada diskriminasi. Muluk ya, kalau menurut saya mungkin muluk. Ini 8 tahun lagi, nggak tahu tercapai apa tidak. Tapi paling tidak targetnya apa, kita mencapai berapa persen sih dari target itu, gitu ya. Ya, ini. Jadi kalau zero new HIV infection, ukurannya adalah 90% ODA, orang dengan HIV/AIDS, atau PPHLIV bahasa Inggrisnya, mengetahui status HIV-nya. 90% dari orang dengan HIV/AIDS yang tahu statusnya mendapat obat ARV, antiretroviral, dan 90% dari ODA
orang dengan HIV AIDS yang minum ART, mengkonsumsi ART, antiretroviral therapy, obat AIDS, mengalami supresi viral load. Artinya targetnya viral load-nya tak lagi terdeteksi, jumlah virusnya tak lagi terdeteksi, sehingga kalau jumlah virus tak lagi terdeteksi, dia tidak lagi menularkan. Memang AIDS tidak bisa sembuh sempurna, tapi bisa terkontrol, gitu ya. Ini targetnya. Tergantung kepada siapa ya, tergantung kita rame-rame gitu. Kita bisa capainya nggak bersama-sama dengan masyarakat. Ini masalahnya, belum ada vaksin ya. Kita harus sosialisasikan mulai dari diri kita sendiri. Kita tahu cara-cara penyebaran virus HIV itu apa, dari hubungan seksual, dari luka yang memang berkontak ya, luka yang saling terbuka ya, kulit terbuka, skin to skin terbuka sama luka, itu bisa ya. Tidak menular melalui makanan, pakai sendok atau peralatan makan bersama enggak, sentuhan enggak, cipika-cipiki enggak, pelukan enggak ya. Jadi tidak ada perlunya kita menghindari mereka ya, PHBS biasa aja karena lagi COVID ya, protokol kesehatan lah gitu. Kalau di luar itu ya nggak ada masalah ya. Tidak menularnya secara airborne ataupun droplet ya. Kontak juga tidak ya. Kalau kontak MRSA, kulit yang tertutup pun bisa, itu Staphylococcus aureus, methicillin resistant Staphylococcus aureus, itu dari kontak ya, kontak sentuhan. Tapi kalau yang lain tidak. Cacar masih bisa dari kontak sentuhan masih, tapi kalau HIV tidak gitu ya. Sama penularan HIV dengan hepatitis B, hepatitis C. Ada bedanya. Ya. Jadi tidak ada yang perlu di luar biasakan. Untuk menjadi pendidik masyarakat, yaitu mana pola penyebaran virus HIV dan langkah-langkah pencegahannya. Oke, jadi ini ada dilema ya, dari aspek hukum bagaimana kalau diwajibkan gitu ya. Kadang-kadang seperti di Papua, karena statusnya epidemi meluas, itu memang aturan pemerintah, kelompok tertentu di dalam masyarakat risiko tinggi itu wajib gitu. Tapi kadang-kadang ada penolakan dan lain sebagainya ya. Dan ini dikelirkan oleh aspek hukum. Nah, aspek hukumnya jelas di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ada yang bocor? Halo? Ada yang bocor, bisa di-off-kan itu, Odi? Siapa operator? Ya, Grestia udah off. Kecuali dalam kondisi wabah, hak pasien untuk menolak pemeriksaan ataupun menolak terapi menjadi hilang. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau saya terkena sebagai pasien penyakit menular, atau saya menjadi kontak erat dari pasien penyakit menular, ya, apalagi yang berpotensi wabah, apalagi yang sudah wabah, kalau saya menolak diterapi, menolak diperiksa, maka saya membahayakan kesehatan orang lain. Maka saya melanggar hak asasi manusia orang lain. Sehingga hak saya menjadi hilang. Hak individu itu berada di bawah hak masyarakat. Gitu logika hukumnya ya. Tapi kalau misalnya si Odi, naudzubillah, Odi itu serangan jantung, jangan sampai ya Di, ini cuman perumpamaan aja. Odi serangan jantung, kena ACS, acute coronary syndrome, katakanlah UAP, unstable angina pectoris, udah belajar kan ya, blok kardio ya. Wow, masuk ke IGD, ketemu sama suami saya, Dokter Andika. Iya, Bapak Odi, Anda harus menjalani PCI ya. PCI, primary PCI ya, Anda harus dirawat begini-begini untuk kateterisasi jantung emergensi, nanti Anda akan begini-begini. Terus si Odi bilang, nggak mau dok, saya mau pulang aja, nggak mau, sakit nanti saya takut gitu. Saya mau mati dengan damai di rumah gitu Di, kamu ngomong gitu kan. Boleh, karena itu yang membawa kerusakan kamu aja. ACS kamu itu, unstable angina pectoris kamu, serangan jantung kamu nggak membahayakan orang lain. Paham Odi? Ya sudah, berarti Anda sudah diterangkan, Anda buat inform konsen menolak, nggak mau, saya mau pulang, nggak mau dirawat. Ya sudah, pokoknya sudah jelas, dokternya bebas dari tuntutan. Tapi kalau misalnya penyakit yang berpotensi wabah, apalagi sudah wabah, apalagi pandemi, ya kan itu ya, wabah itu KLB, kejadian luar biasa, epidemi dan pandemi gitu. Apalagi sudah itu ditetapkan pemerintah, nggak boleh sebenarnya secara hukum menolak, nggak boleh tawar-tawaran kayak di pajak, di pasar, nggak boleh. Harus gitu ya. Makanya kalau yang tegas pemerintahnya ya, kayak di Medan tuh di waktu-waktu yang lalu, waktu lonjakan tracing kan sampai didatangin ke rumah, ya memang begitu gitu, nggak boleh ya. Oke, clear. Ini yang saya bilang, ini Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan 2009, lihat ya pasal 56 ayat 1-nya, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Itu yang tadi saya skenariokan kepada Odi gitu ya.
Tapi ayat 2-nya hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada bacaannya. Baca, Di. Apa tuh A-nya, Di? Eh, Tidak berlaku pada apa, Di? penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Yes, jadi orang COVID mau di tracing nggak boleh nolak. Orang COVID mau di testing nggak boleh nolak. Orang kontak erat COVID mau di karantina nggak boleh nolak. Pasien COVID mau diisolasi nggak boleh nolak. Begitu ya. Pasien DBD rumahnya mau di survei jentiknya nggak boleh nolak. Gitu. Clear ya, Odi ya. Yang 2 tuh orang tak sadarkan diri ya, nggak usah diminta-minta persetujuan, lakukan aja dulu pertolongan gitu ya. Atau orang gangguan mental berat ya, nggak bisa dia menerima menolak tuh ya. Tapi kita fokus karena kita baca materinya aspek etik hukum penyakit menular itu yang A. Oke, kenapa kalian harus paham ini? Supaya kalau ada pasien menolak, keluarga pasien menolak, Anda harus bisa berargumen dan mempersuasi, membujuk dia dengan berdasarkan aspek-aspek ini. Oke, lanjut masalah pengobatan ini inti-intinya saja. American Medical Association tahun 87 udah membuat etika, dasar etika yang kita adopsi. Kita ratifikasi bahasanya tadi di dalam KODEKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ini Anda baca ada 7 ya, ada 7 poin. Yang pertama, nggak boleh nolak pasien HIV/AIDS. Yang kedua, pasien nggak boleh didiskriminasi oleh dokter dan tenaga kesehatan. Ya, nggak boleh. Oh, kita nggak melayani pasien HIV/AIDS, masuk penjara di kalau begitu ya, nggak boleh ya. Dokter atau nakes harus menyediakan pelayanan medis yang baik dan bertanggung jawab. Nomor 4, kalau nggak ada di tempat dia harus rujuk kepada dokter atau nakes yang lebih ahli atau ke tempat pasienkes lain yang memiliki fasilitas lebih baik. Ya, kemudian nomor 5 harus menghormati hak pribadi. Nggak boleh si Odi menggosip-gosipkan dokter Suti itu kena HIV loh, gitu ya. Di kantin, di kantin kampus sih ya kemarin, aku kan ikut ngantar. Misalnya Odi koas nih, oh ternyata dokter Suti itu kena HIV. Kemarin aku ngantar hasil labnya. Nggak boleh di ya. Itu nggak boleh ya. Hanya boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan. Semua dokter dan nakes yang melayani pasien yang bersangkutan boleh tahu, wajib tahu, tapi tidak boleh membawanya keluar tanpa seizin si pasien. Oke? Clear ya? Kemudian ini lagi, apabila tidak ada peraturan untuk yang melarang kita melaporkan, tadi sesuai dengan Permenkes tadi 1501 ya, yang di atas harus lapor kan ya, tata cara pelaporannya baik pasif ya, secara pasif ya. Nah, apa yang harus kita sampaikan kepada penderita? Kita menganjurkan penderita untuk menjaga diri, dia sudah HIV. Ya, kalau misalnya Anda nggak bisa, Anda nggak punya suami atau istri, tapi Anda harus puasa dong, nggak berhubungan seksual yang tidak aman. Tapi kalau nggak bisa juga Anda pakai kondom lah gitu, supaya nggak menularin atau supaya Anda juga tidak tertular lagi untuk varian yang lain dari HIV gitu. Anda supaya tidak dapat lagi dari penyakit menular seksual yang lain yang masuknya sama seperti HIV gitu. Harus kita edukasi ya. Kita cepat 3 menit lagi. Kalau anjuran tersebut tidak dipatuhi, maka kita melaporkan penderita tersebut kepada yang berwenang otoritas ya, Puskesmas, Dinkes, kabupaten kota, provinsi sampai ke atas yang tadi ya. Dan mereka itu nanti akan kontak dengan pihak berwajib kalau perlu gitu loh ya, kalau memang membahayakan. Tapi jarang sih seperti ini ya. Pasien HIV itu Odi dan kawan-kawan itu baik-baik ya. Sangat-sangat kooperatif ya. Kenapa? Kalau kita sentuh mereka dengan hati, dengan benar kita manusiawikan mereka akan nurut sama kita. Jarang. Pengalaman saya nggak pernah ada yang nuntut. 100%. Nggak pernah ada yang menuntut pasien HIV. Malah kita sering dibawain macam-macam ya. Sering diiniin ya. Pasien HIV yang kami tangani oleh divisi PTI di RSUP Haji Adam Malik per bulannya di Polipusiansus itu ada 1.700 sampai 2.000 ya, yang ditangani per bulan ya. Kalau pihak yang berwenang tidak memberikan tanggapan, maka laporkanlah terpaksa kita ke penderita, melaporkan penderita tersebut yang bandel tadi kepada masyarakat yang beresiko tertular ya. Jadi laporkan kepada Kepling-nya, kepada anaknya ya. Tapi jarang ya. Kemudian tolong ya dokter nakes tadi 8 ya, 8 aturannya. Dokter nakes untuk tidak melibatkan diri pada aktivitas yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyebaran AIDS gitu ya. Jangan pula yang macam-macam gitu sama pasiennya ya. Yang terakhir seorang dokter atau nakes yang menderita AIDS. Bisa nggak dokter Stuti terkena AIDS di? Sangat bisa. Saya high risk nggak di? High risk ya, kita semua high risk. Dokter ya, HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan segala macam penyakit menular lainnya. Kalau saya terkena, maka saya disarankan untuk tidak melibatkan diri pada aktivitas yang mempunyai risiko tinggi kepada pasien. Contoh saya TBC gitu ya. Apa yang harus tentunya ini tidak hanya ditetapkan sendiri tapi oleh board ya, oleh komite medik, oleh ketua SMF, ketua departemen dan lain sebagainya di tempat saya bertugas sampai kepada direktur rumah sakit gitu. Ini yang diatur 8 poin tadi oleh AMA itu sesuai dengan kewajiban dokter terhadap pasien dalam KODEKI.
Oke, kita cepat-cepat. Ini bisa dibaca aja dilemanya. Saya lanjutkan. Ini bisa dibaca pembahasannya saja. Ini ya pasal 30 Izin dok, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya. Dokter Yuki untuk kelas selanjutnya sudah masuk dok. Oke. Saya minta waktu 2 menit. Abang dah Dokter Yuki, 2 menit ya Bang. Minta izin, mohon maaf Bang. Lanjut. Ya, kasih Bang. Ya, pasal 30, pasal 31. Di sini juga selain pasal 30 ini kan bicaranya tentang pemberantasannya, bagaimana upayanya, penyuluhan dan lain sebagainya ya. Tapi ada juga yang saya tidak masukkan ke sini ya, tapi saya singgung, nanti Anda harus download. Ada pasal yang menyinggung tentang ancaman pidana terhadap orang-orang yang menghalang-halangi, pasal 13 sampai dengan 17 kalau saya nggak salah. Itu barang siapa yang melakukan upaya menghalang-halangi upaya pemerintah dalam pemberantasan penanggulangan penyakit menular, diancam kepadanya pidana penjara 1 tahun atau pidana denda 1 juta rupiah. Itu masih berlaku. Ya, itu biasanya polisi kalau udah lagi razia operasi justisi COVID itu andalan dia paling ujung ya kalau sudah tidak bisa. Tetapi biasanya seperti di Sumatera Utara itu diatur dalam Perda, jadi masuknya tindak pidana ringan ya, bisa denda, bisa segala macam. Oke, terakhir ini nanti untuk dibaca saja COVID. Ya, regulasi tentang wabah COVID-19 mulai dari undang-undang, kemudian penetapan pandemi, Kepres nomor 7, Kepres nomor 9, Kepres nomor 11 ya, kedaruratan kesehatan masyarakat nih ya, Kepres nomor 11 tahun 2020 sampai saat ini belum dicabut sehingga kita masih berada di pandemi. Ini saya batasin sampai tahun 2020 di awal pandemi dan saya buat note masih terus berlanjut dengan berbagai peraturan tentang COVID hingga saat ini di tahun 2002 yang tolong nanti Anda sharing. Oke, terima kasih banyak. Nanti bahannya saya sharing di Zoom jam 1 aja ya, Odi ya. Boleh ya, ingetin saya ya. Baik, Terima dok. kasih banyak. Sampai bertemu Izin, lagi dok. di jam 13.00. Ya, gimana? Jam 1 dokter di kelas A ya dok. Oh, sorry, di kelas A. Oh, ya udah, saya sharing bahannya di WA kita berempat aja ya, Di. Ya dok. Yang sama Hafiz sama Dokter Sahat ya. Oke. Kemudian, Makasih. Assalamualaikum sebentar warahmatullahi dok,